Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Depi Saptiani dengan NPM 212154091. Dalam kesempatan kali ini, di sini saya izin untuk memaparkan salah satu teori belajar untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh yang terhormat Bapak Profesor Wahidin. Untuk materi teori yang akan saya paparkan kali ini, yaitu mengenai kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence. Nah, sebelum masuk ke materi inti, di sini kita harus terlebih dahulu mengenal mengenai apa itu kecerdasan. Nah, teman-teman bisa melihat ya, di sini sudah dipaparkan pengertian kecerdasan menurut para ahli. Kecerdasan atau intelligence adalah konsep yang abstrak. Menurut Gardner, mengemukakan bahwa kecerdasan merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, menciptakan produk yang berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya masyarakat. Nah, di sini Gardner juga berpendapat bahwa kecerdasan perbalinguistik yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk berpikir dalam bentuk kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan dan menghargai makna yang kompleks. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan perbalinguistik merupakan kemampuan yang dimiliki individu dalam berpikir dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, serta menciptakan sesuatu melalui bahasa tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan perbalinguistik memiliki indikator atau ciri khusus yang ditunjukkan dalam kepekaan bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Nah, kecerdasan linguistik memiliki beberapa karakteristik, antara lain yaitu, untuk yang pertama yaitu kemampuan untuk berpikir dalam kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan berbagai makna yang majemuk. Lalu kemudian yang kedua, peka terhadap arti kata, susunan kata, macam kata, bunyi kata, irama, dan nada suara. Lalu yang selanjutnya yaitu yang ketiga, mampu mengekspresikan penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk materi selanjutnya masuk kepada model pembelajaran kecerdasan linguistik. Nah, model pembelajaran yang dapat dilakukan adalah dengan discovery learning, yaitu suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa yang aktif dan kreatif untuk menemukan sendiri, menyelidiki, memproses, dan menyimpulkan sendiri. Dengan belajar merangkai kata melalui penemuan, anak juga bisa belajar berpikir analis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang sedang dihadapinya. Kemudian strategi kecerdasan linguistik. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan perbalinguistik pada anak, di antaranya yang pertama mengajak anak berbicara. Dengan mengajaknya berbicara merupakan langkah awal yang tepat untuk mengenalkan anak dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua yaitu bermain huruf. Anak belajar mengenali huruf dengan cara melihat dan menyentuhnya. Bermain mengenal huruf abjad dapat dilakukan sejak kecil. Level permainan kartu bergambar dapat ditingkatkan termasuk kosakatanya. Selain pengenalan huruf, permainan ini juga dapat meningkatkan jumlah pembendaharaan kata yang dimiliki anak. Lalu yang ketiga yaitu merangkai cerita. Kegiatan ini dapat melatih kemampuan berbicara dan menulis anak, dimulai dengan anak yang diberi potongan gambar, lalu anak diminta untuk mengungkapkan hal yang dipikirkan mengenai gambar tersebut, baik secara tulisan maupun lisan. Kemudian selanjutnya, yang keempat yaitu berdiskusi atau bercakap-cakap. Nah, berdiskusi dapat dimulai dengan membicarakan hal apa saja di sekitar anak, apapun pendapat anak, yang terpenting adalah menghargai isi pembicaraan tersebut. Membicarakan perasaan, saling mengasah perkembangan bahasa, juga melatih anak untuk mengendalikan emosi. Lalu yang kelima yaitu bermain peran. Nah, dalam bermain peran, anak melakukan dialog atau berkomunikasi dengan lawan mainnya. Hal ini dapat mengembangkan kemampuan dalam penggunaan kosakata menjadi satu kalimat dan berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian selanjutnya, di sini dapat dilihat ya, bagaimana sih sebenarnya cara menstimulasi kecerdasan linguistik itu. Nah, sebenarnya kecerdasan berbahasa dapat dioptimalkan. Nah, ada beberapa cara untuk mengoptimalkan kecerdasan bahasa, di antaranya yaitu untuk yang pertama yaitu belajar berbicara di depan umum. Nah, untuk cara mengoptimalkannya yaitu dengan mengasah kemampuan berbicara. Lalu selanjutnya yaitu mengarang.
Nah, cenderung dilakukan oleh seseorang yang pendiam sehingga kecerdasan berbahasa dioptimalkan dengan banyak mengarang atau menulis buku harian. Kemudian yang ketiga yaitu membaca. Nah, dengan membaca, otak akan dengan mudah merekam sebanyak mungkin kosakata yang nantinya akan dapat digunakan atau diucapkan dalam hal-hal tertentu. Untuk selanjutnya yaitu mendengarkan orang lain. Dengan mendengarkan secara tidak langsung, kita telah melatih daya konsentrasi dan ingatan. Nah, ingatan inilah yang nantinya akan terekam dalam memori otak. Kemudian slide selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa setiap teori pembelajaran itu terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada teori linguistik intelijen salah satunya yaitu membuat anak lebih ekspresif dalam mengembangkan, memperbanyak, dan menguasai kesiapan dari keterampilan kognitifnya. Kemudian yang kedua, membuat long-term memory pada anak. Lalu yang ketiga, membuat anak memiliki banyak kosakata bahasa. Dan yang keempat, membuat anak lebih percaya diri dalam berbicara di depan orang banyak. Lalu kemudian mengenai kekurangan dari linguistic intelligence, yaitu yang pertama, membutuhkan pelatihan dan praktis berkelanjutan. Lalu yang kedua, menimbulkan rasa grogi atau nervous yang tinggi. Lalu kemudian yang ketiga, perlu ada kesiapan mental yang baik. Dan yang keempat, yaitu tergantung pada kesadaran diri sendiri. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua, terutama kita sebagai calon guru di masa yang akan datang. Namun maaf bila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.